A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat KSM, jumpa lagi dengan kajian-kajian Islami. Kali ini sahabat KSM, kita bincang-bincang sedikit soal bagaimana caranya kita bisa keluar sebagai pemenang dalam menghadapi syahwat atau gharizah, naluri seksual dan naluri seperti gila kuasa dan macam-macam yang memang perlu dikendalikan, dan juga kita bisa keluar sebagai pemenang dalam menghadapi problema-problema yang dihasilkan dikarenakan mengikuti hawa nafsu. Dan tentunya kita harus merujuk kepada ayat Al-Quran sebagai sumber cahaya dan sumber petunjuk yang membawa kita kepada cahaya. Kita jumpai di ayat 49 hingga 52 surat Isra. Itu di situ ada petunjuk bagaimana kita bisa mengalahkan syahwat dan kesulitan-kesulitan yang muncul akibat mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan surat Isra dari ayat 49 hingga 52 berikut ini. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. Intinya, pesan daripada surat Isra ayat 49 hingga 52 ini adalah kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus takut akan nanti ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dihitung amalan-amalan kita, dihisab amalan-amalan kita. Kita harus selalu memikirkan bekal apa yang nanti akan kita bawa ke alam keabadian. Dan hari kiamat itu tidaklah jauh. Bahkan Al-Quran mengatakan esok hari. Saking dekatnya hari kiamat itu. Di surat Fajr juga kita jumpai bahwasanya nanti ketika hari kiamat sudah terjadi dan semua tatanan alam semesta menjadi rusak dan hancur, malaikat berdiri berbaris untuk menghisap dan menghitung amalan-amalan manusia, dan saat itu neraka jahanam dibuka tabirnya sehingga manusia bisa menyaksikan. Baru saat itulah manusia sadar, tapi kesadarannya tidak akan mengubah sesuatu. Mereka berandai-andai seandai kata saat hidup mereka bisa melakukan amal-amal soleh, tetapi istilahnya nasi sudah menjadi bubur, sudah telat, karena saat itu kiamat sudah terjadi dan hari perhitungan sudah datang. Di surat Isra dan Fajr dan juga Hasyr itu juga disinggung bahwasanya ketika manusia mati, maka manusia lainnya berfokus pada apa yang ditinggalkan berupa harta benda kepada keluarganya. Tetapi malangnya nanti ketika yang meninggal itu sudah
sampai kepada hari perhitungan, yang ditanya adalah amal saleh apa yang telah engkau lakukan dan bawa ke akhirat. Jadi sangat beda sekali manusia apa yang mereka pikirkan dan juga apa yang akan terjadi di akhirat. Di surat Isra ayat 49 sampai 52 itu disinggung soal orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang selalu mengolok-olok tentang hari kebangkitan. Mereka berkata, kalau nanti kita sudah menjadi tulang belulang dan rufatan itu sesuatu yang sudah hancur seperti bubuk begitu, apakah kita akan dibangkitkan lagi? Lalu dijawab, jangankan bubuk, apabila engkau batu ataupun besi pun Allah akan bangkitkan lagi. Kul kunu hijaratan au hadidan, katanya. Kamu jadilah batu ataupun besi sekalipun, atau khalqan, ciptaan apapun yang menurut kalian sulit untuk dibangkitkan lagi, maka niscaya kamu pasti akan dibangkitkan oleh Allah. Lalu mereka bertanya, siapa yang akan membangkitkan kami, katanya. Qulilladzi fatarakum awwala marrah. Katakan, wahai Muhammad, yang akan membangkitkan kalian adalah yang menciptakan kalian awal marrah, pada awal pertama tadi. Lalu fasuyunghiduna ilaika ru'usahum. Mereka orang kafir dan musyrik itu menggeleng-gelengkan kepala sembari mengolok-olok Nabi Muhammad. Mereka seakan-akan tidak percaya kalau mereka bisa dibangkitkan lagi. Wa yaquluna matahu. Mereka sambil bertanya, kapan hari kebangkitan itu akan terjadi? Kul asa an yakuna qariba. Katakan, hal itu tidak akan jauh, sudah dekat, katanya. Artinya, wahai ikhwan, ikhwati sekalian, salah satu senjata untuk kita bisa menang dalam menghadapi syahwat, tarikan-tarikan yang mengajak kita kepada maksiat, dorongan-dorongan yang mengajak kita kepada mengikuti hawa nafsu, adalah meningkatkan keimanan kita akan adanya hari kiamat dan adanya hari kebangkitan, adanya hari perhitungan. Dan oleh karena itu perlu sejak dini hal itu ditanamkan di hati kita, di hati anak-anak kita, agar mereka meyakini kebenaran hari kiamat, meyakini adanya kebangkitan. Badan kita yang sudah jadi tulang belulang nantinya akan dibangkitkan lagi seutuhnya. Dan kalau ada keraguan apakah bisa tulang dibangkitkan, dinafikan keraguan itu. Jangankan tulang belulang, batu pun bisa dibangkitkan, atau ciptaan apapun lainnya. Dan apabila manusia mengikuti syahwatnya, maka dia akan lebih hina dari binatang, dari hewan. Dan kesuksesan atau keselamatan manusia terletak pada tazkiyah, pada penyucian jiwa. Kita harus mengendalikan syahwat dan menghidupkan akal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala sudah mengilhamkan fujuraha wa taqwaha, fujurnya jiwa dan juga takwanya kejiwaan itu. Artinya Allah sudah menanamkan benih syahwat juga, tetapi juga menanamkan benih akal pada diri kita. Tergantung siapakah yang jadi komandan. Kalau akal yang menjadi komandan dan mengendalikan syahwat, maka kita akan menjadi manusia yang selamat di dunia dan akhirat. Tapi naudzubillah sebaliknya, apabila komandan dalam diri kita adalah syahwat kita dan hawa nafsu kita, sementara akal sudah ditundukkan, maka kita sudah barang tentu akan dicampakkan ke neraka. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pengingat bagi diri saya sendiri dan juga bagi ikhwan wa akhwati sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي